Bahasa. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama Bu Yemima dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita yang pertama kalinya, saya harap kalian semua sudah menyiapkan buku catatan, alat tulis, buku paket, dan siap-siap untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5 yang bisa kalian unduh di Play Store di HP kalian masing-masing. Bagaimana? Sudah siap belum dengan pembelajaran kita? Hari ini kita akan belajar teks deskripsi. Saya yakin semua kalian bisa mempelajarinya dengan menyenangkan. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, seperti yang kalian lihat di layar, sebenarnya teks deskripsi ini sudah akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kalian lihat, berikut adalah contoh teks deskripsi dalam penggalan cerita maupun novel. Teks deskripsi ini juga kita temui di salah satu lagu nasional. Coba kalian dengarkan dan perhatikan liriknya dengan seksama. Deskripsinya di bagian mana ya? Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pangkat, berbisik-bisik rajepana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Sudahkah kalian dengar lagunya anak-anak? Sudah disimak liriknya? Kira-kira di lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa ini, objek apa yang digambarkan? Nah, kalian benar sekali, kalian pintar. Yang digambarkan di dalam lagu ini adalah negara kita, negara Indonesia. Di sini kita bisa tahu melalui lagu ini bahwa negara kita itu banyak pohon kelapa,
negara kita itu indah karena lautnya yang cantik dan elok. Melalui contoh-contoh di atas, sekarang kalian sudah tahu kan deskripsi itu garis besarnya apa? Deskripsi itu apa? Dan kalian bisa tahu juga sebenarnya deskripsi itu tentang apa sih? Nah, benar, kalian pintar. Deskripsi ini ternyata menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Coba kita tes bersama ya, kalian sudah paham apa belum? Di layar sudah ada gambarnya atau fotonya BJBR. Kalian pasti pernah ke sana bukan? Coba kalian gambarkan atau deskripsikan tempat ini seperti apa. Oke, sekarang Bu Yemi merangkum ya. Yang pertama, BJBR itu indah bukan? Apalagi penuh dengan lampu-lampu yang menyala saat malam hari. Kedua, gemerlap. Ketiga, terletak di tepi pelabuhan kota Probolinggo. Benar bukan? BJBR letaknya di pelabuhan baru di kota Probolinggo. Yang keempat, BJBR ini penuh dengan hutan bakau. Yang kelima, BJBR merupakan salah satu pariwisata andalan kota Probolinggo. Nah, melalui contoh-contoh yang tadi sudah dijabarkan, coba kita buat pengertian deskripsi itu sebenarnya apa sih? Nah, ini kalian bisa catat. Teks deskripsi adalah salah satu ragam teks yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, maupun mendeskripsikan suatu objek kepada pembaca. Kalian catat baik-baik dan ingat baik-baik pengertiannya. Nah, anak-anak, berikut adalah ciri-ciri dan struktur dari teks deskripsi. Silahkan kalian baca dan pahami. Untuk penjelasan lebih rinci, kalian bisa baca di buku paket BSE halaman 20. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke Bu Yemima melalui kolom komentar di Google Classroom. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh teks deskripsi yang berjudul Berwisata ke BJBR atau BJ Bakau Resort. Nah, ini dia strukturnya. Kalian lihat paragraf pertama di sini adalah contoh bagian identifikasi. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Sudah dibaca? Seperti yang tadi Bu Yema jelaskan bahwa bagian identifikasi ini adalah bagian pengenalan. Seperti BJBR itu apa, BJBR itu ada di mana, dan BJBR itu juga tempat yang bagaimana. Bisa dilihat di sini ya pengenalannya. Masuk ke contoh selanjutnya. Ini adalah bagian dari teks deskripsi dengan struktur deskripsi bagian. Ada 2 paragraf. Jika kalian baca, paragraf yang pertama ini menggambarkan atau mendeskripsikan bagian BJBR yang pertama. Dan di paragraf kedua, di sini jika kalian baca, teksnya akan mendeskripsikan atau menggambarkan bagian lain dari BJBR. Nah, untuk di teks ini ada tulisan khusus yang berwarna biru. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa teks deskripsi ini melibatkan panca indera. Kira-kira panca indera apa ayo yang ada di situ? Nah, anak-anak, ini struktur yang terakhir yaitu
bagian kesimpulan masih dari teks yang sama. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di bagian kesimpulan ini kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang objek yang digambarkan atau yang dideskripsikan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa memahami materi hari ini? Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di Google Classroom kita. Sudahkah kalian juga mencatat poin-poin pentingnya? Ibu harap kalian bisa paham materi hari ini, dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam bahasa!